Kisah terlarang yang tak pernah masuk berita. Tak ada papan nama di depan pabrik itu. Hanya gerbang besi berkarat yang selalu terbuka setengah, seolah menunggu siapapun yang cukup bodoh untuk masuk. Pabrik itu sudah ditutup resmi sejak tahun 1999. Alasannya sederhana di atas kertas, kebangkrutan. Namun warga sekitar tahu kebenaran lain. Pada suatu malam lembur, terjadi kecelakaan besar. Mesin utama meledak, pintu darurat terkunci otomatis, dan 46 pekerja shift malam tidak pernah keluar. Anehnya, tidak ada pemakaman massal, tidak ada keluarga yang menerima jasad utuh. Kasus itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, pabrik disebut warga sebagai tempat kerja orang mati. 25 tahun kemudian, sebuah perusahaan kontraktor mendapat proyek pembersihan aset lama. Mereka butuh orang, cepat, murah, tidak banyak tanya. 5 orang diterima. Raka, mandor lapangan. Dimas, teknisi listrik. Wawan, operator mesin. Tio, petugas kebersihan. Arif, satpam shift malam. Tak satu pun berasal dari desa itu. Saat warga melihat mereka masuk, tak ada yang melarang. Warga hanya menutup pintu dan mematikan lampu lebih awal. Seorang nenek berbisik pelan. Semoga mereka tidak menyelesaikan 7 hari. Hari pertama terasa normal. Debu tebal, mesin mati, bau besi tua. Namun menjelang maghrib, Arif melaporkan sesuatu aneh. Ia melihat lampu indikator mesin utama menyala, padahal listrik belum diaktifkan. Saat mereka mengecek, lampu mati, tapi lantai hangat, seperti mesin baru saja digunakan. Malam itu, Arif berjaga sendirian. Tepat pukul 2.13, ia mendengar suara bel pabrik. Bel masuk shift malam. Dimas terbangun dengan mimpi yang sama berulang kali. Ia berdiri di tengah pabrik, dikelilingi orang-orang tanpa wajah. Semuanya mengenakan seragam lama. Mereka menoleh bersamaan dan berkata, "Kamu terlambat." Di dunia nyata, Dimas muntah cairan hitam. Dokter bilang itu stres. Namun, CCTV menunjukkan sesuatu lain. Rekaman malam hari memperlihatkan Dimas berdiri menghadap mesin selama 3 jam, tanpa bergerak. Mereka menemukan ruang bawah tanah, tidak tercatat di denah bangunan. Di sana ada lemari besi besar berisi kartu absensi lama. Semua kartu berhenti di tanggal yang sama. Di dinding tertulis, shift malam tidak boleh berhenti. Saat azan maghrib berkumandang, seluruh pabrik bergetar. Speaker tua menyala sendiri. Absensi dimulai. Nama-nama disebut satu persatu, termasuk nama mereka berlima. Wawan menghilang. Tidak ada yang melihatnya keluar. Sepatu kerjanya ditemukan di depan mesin utama. Bersih, rapi, menghadap lurus. Di dalam sepatu itu ada potongan jari manusia. Malam itu, suara mesin terdengar jelas. Padahal tak satu pun menyentuh panel. Dan dari balik suara mesin, terdengar jeritan teredam. Tio mulai berbicara dengan suara orang lain. Ia menyebut tahun 1999, menyebut pintu darurat yang dikunci. Kami terjebak, mereka menutup laporan, kami dibakar hidup-hidup. Saat doa dibacakan, Tio tertawa. Bukan suara manusia, lebih seperti puluhan orang tertawa bersamaan. Raka ditemukan tewas di ruang kontrol. Duduk tegak, mata terbuka, mulut tersenyum. Di layar mesin tertulis, tinggal 1 shift lagi. Arif mencoba kabur, namun setiap pintu yang dibuka membawanya kembali ke ruang mesin. Pabrik itu melipat ruangnya sendiri. Hujan turun deras, petir menyambar cerobong. Mesin utama hidup penuh, lampu menyala satu persatu. Arif melihat mereka, 46 pekerja lama berdiri rapi.
luka bakar, wajah hancur, mata kosong. Salah satu mendekat dan berkata pelan, "Kamu satpam, tugasmu menjaga agar shift tidak kosong." Arif melihat ke arah pintu keluar. Di sana, ia melihat dirinya sendiri, sudah berdiri mengenakan seragam pabrik lama. Pagi hari, pabrik kembali sunyi. Tidak ada tanda manusia. Kontraktor menyatakan lokasi aman. Namun warga tahu satu hal. Setiap malam pukul 2.13 malam, bel pabrik masih berbunyi. Dan kadang terlihat satpam baru berjalan mondar-mandir di dalam, menunggu pekerja berikutnya. Pabrik itu kini kembali ditutup. Tidak ada papan peringatan, tidak ada garis polisi. Seolah tempat itu tidak pernah ada masalah apapun. Namun warga tahu satu hal. Setiap pukul 2:13 dini hari, bel tua itu masih berbunyi. Tidak ada pekerja, tidak ada mesin yang seharusnya hidup. Tapi suara langkah tetap terdengar dari dalam. Dan jika kamu melewati tempat itu terlalu lama, kamu akan melihat seseorang berdiri di balik jendela kaca, mengenakan seragam pabrik lama, menatapmu tanpa berkedip. Karena bagi mereka yang mati di sana, shift malam belum pernah selesai. Dan pabrik itu masih menunggu pekerja berikutnya.